Episode 2, Murid Ganteng yang Jahil. Baiklah anak-anak, waktunya mengumpulkan tugas biologinya sebelum kalian pulang. Tapi Bu, ini waktunya pulang, kenapa harus mengumpulkan tugas? Pulang aja Bu, teriak siswa yang bernama Jonathan. Iya Bu, kita pulang saja ya, tambah Stefan. Ibu tidak butuh alasan, ayo cepat kumpulkan, apa kalian tidak mau pulang? Tegas Allen. Akhirnya para murid mengumpulkan tugas masing-masing, dan langsung pulang begitu saja. Stefan masih di tempat duduknya, dia belum beranjak, meskipun teman yang lain sudah keluar kelas. Stefan, mana tugas kamu? Tanya Allen. Saya belum mengerjakan Bu. Alea menghampiri meja Stefan dan langsung mengambil buku catatan miliknya. Mata Alea melotot sempurna, melihat buku Stefan yang ternyata hanya diisi dengan coretan gambar yang lumayan bagus. Tapi gambar itu adalah gambar Alea dengan memakai baju seksi. Karena di sisi atas gambar itu ada tulisan Alea Medioti Treasure. Dan langsung saja telinga Stefan langsung mendapatkan jeweran dari gurunya itu. Stefan, ini maksudnya apa? Itu seni Bu, gambaran itu adalah sesuatu yang harus dihargai, jawab Stefan meringis. Kamu sudah lancang dan membuat saya marah. Jadi besok kamu harus mengumpulkan tugas yang tadi dan juga harus bikin esai tentang diri kamu pribadi. Tegas Alea. Tapi Bu, tidak ada tapi-tapi, sekarang kamu boleh pulang. Setelah itu akhirnya Stefan keluar kelas dengan menggerutu, dasar guru galak. Untung cantik, hehe. Alea membereskan buku tugas dari murid-muridnya. Setelah itu dia langsung keluar dari kelas. Di parkiran Stefan melihat guru cantiknya itu. Dia memutuskan menghampirinya sambil menelepon seseorang. Tutut, halo bos. Reno, kamu bawa mobil saya pulang ke rumah. Saya mau keluar dulu bersama seseorang. Baik bos, saya tuh ke situ. Tut, Stefan berjalan ke arah mobil Alea dengan menyeringai. Setelah sampai di parkiran, Alea mengambil kunci mobil dan menyalakannya. Bip bip. Setelah itu dia langsung masuk mobil dan hendak memakai seatbelt. Tapi dia dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba masuk ke mobilnya. Stefan, apa yang kamu lakukan di dalam mobil saya? Ucap Alea dengan nada tinggi. Hehehe, maaf Bu, saya mau nebang, mobil saya sedang masuk bengkel. Jawab Stefan. Alea memutar bola matanya. Dia benar harus sabar menghadapi murid jahilnya itu. Kenapa kamu gak ikut dengan temanmu saja? Ucap Alea sambil menyalakan mobilnya. Semua sudah pulang Bu, jadi saya tidak bisa nebeng. Lagian tadi Ibu Kar yang membuat saya tertinggal di kelas, jawab Stefan enteng. Baiklah, sekarang tunjukkan alamat kamu, saya antar sekarang. Setelah itu Alea melajukan mobilnya perlahan. Dengan arah yang ditunjukkan oleh Stefan ke alamat rumahnya. Entah apa yang ada di benak Stefan, tiba-tiba dia mau nebeng dengan guru cantiknya itu, padahal mobilnya baik-baik saja. Yang pasti dia hanya ingin jahil kepada Alea. Sejak pertama melihat Alea masuk ke kelas, Stefan memang sudah mengagumi guru cantik itu. Sampai dia tidak pernah menangkap semua pelajaran hanya dikarenakan menggambar gurunya tersebut. 20 menit kemudian akhirnya mobil Alea sampai di sebuah rumah mewah berlantai 3. Dengan pintu gerbang yang menjulang tinggi. Sudah sampai Stefan, ini rumah kamu kan? Kalau begitu silahkan keluar dari mobil saya. Iya, ini juga mau keluar, jawab Stefan sambil membuka seatbeltnya. Jangan lupakan tugas kamu, karena besok harus dikumpulkan, ucap Alea. Kenapa Ibu Alea tegas banget sih? Santailah Bu, tenang, besok akan saya kumpulkan, jawab Stefan membuka pintu mobil. Setelah keluar dari mobil Alea, Stefan lalu berteriak, terima kasih Alea. Sambil berlari memasuki gerbang yang telah terbuka. Apa tadi dia bilang? Dia menyebut namaku saja tidak memakai Bu. Dasar murid jahil. Alea hanya membuang nafasnya kasar. Setelah itu dia melajukan mobilnya untuk segera pulang ke kontrakan. Stefan sedang berada di sebuah bar bersama teman-temannya. Itulah kebiasaannya, ke bar, minum-minum, dan merokok. Banyak gadis cantik yang menggodanya. Tetapi Stefan tidak tertarik sama sekali.
Steve, malam ini Jason membawa barangnya, kata Jonathan. Katakan padanya untuk langsung ke bil air ini. Aku gak mau nunggu lama-lama, ucap Stephen. Tapi ini tempat ramai, Steve. Apa kamu gak takut ada yang lihat? Ucap Jeff, salah satu temannya. Kita bisa bertransaksi di belakang bar ini. Nanti biar aku yang menemuinya, ucap Stephen sambil menghisap rokoknya. Sedangkan di sisi lain Alia sedang bersama Andre berada di dalam mobil. Mereka memutuskan untuk pergi ke bar di kota itu. Setelah sampai Alia melangkahkan kakinya untuk masuk diikuti Andre. Mereka langsung duduk di salah satu meja yang kosong. Andre ingin memesan minuman. Jangan pesankan aku alkohol, Andre. Minuman soda saja, ucap Alia. Apa kamu masih gak kuat minum, Alia? Ayolah, kita bukan pelajar lagi. Hal itu sudah biasa bukan untuk orang seusia kita, ucap Andre. Pokoknya aku cuma mau minum soda. Oke. Baiklah, aku pesankan soda. Untukmu, jawab Andre, kemudian dia memesan kepada pelayan. Di sisi lain Stephen sudah mendapatkan pesan dari Jason yang sedang menunggunya di belakang bar. Gue ya, Jason sudah datang. Aku keluar dulu, ucap Stephen. Oke bro. Hati-hati. Alia yang sedang menunggu pesanan minumannya tiba-tiba ingin ke toilet. Andre, aku ke toilet dulu ya. Oke, kamu tahu kan letaknya di mana? Tentu saja, ada petunjuk arahnya itu, jawab Alia berlalu dari Andre. Alia mengikuti petunjuk ke arah toilet yang berada di bagian belakang bar. Tiba-tiba dia melihat seseorang yang dia kenal menuju pintu keluar dan membukanya. Itu kan Stephen. Apa yang dia lakukan di bar ini? Remaja itu seharusnya mengerjakan tugasnya, tapi malah keluyuran ke bar, gumam Alia. Setelah itu dia memutuskan untuk membuntuti muridnya tersebut. Alia telah melupakan tujuan utamanya untuk ke kamar mandi. Stephen telah berada di belakang bar dengan dua orang berbadan gempal dan dipenuhi banyak tato. Mana barangnya? Tanya Stephen. Tenang boy, ini barangnya sudah ada di tanganku, tapi kamu harus membayar mahal untuk barang ini, karena ini adalah barang yang terbaik. Simpan omong kosongmu. Barang yang aku pesan memang yang terbaik. Mana barang itu? Ucap Stephen dingin. Setelah itu Jason memberikan sebuah bungkusan dan langsung meminta uangnya kepada Stephen. Stephen pun langsung mengambil setumpuk uang yang ada di dompetnya. Alia yang melihat itu dari kejauhan sungguh terkejut. Dia melihat anak didiknya itu sedang bertransaksi. Apa yang dilakukan Stephen? Apa dia bertransaksi barang haram? Batin Alia. Setelah Stephen membayarnya, dia langsung berjalan ke arah bar lagi. Alia pun langsung meninggalkan tempat persembunyiannya. Dia masuk ke dalam toilet agar tidak diketahui Stephen. Aku harus menyelidikinya terlebih dahulu. Jangan gegabah, karena pasti Stephen tidak akan mengaku, gumam Alia. Stephen yang tidak tahu bahwa guru cantiknya itu telah mengetahui rahasia terbesarnya. Dia langsung memutuskan untuk pulang ke rumah. Sedangkan Alia hanya dia termenung memikirkan tentang muridnya yang telah melakukan perbuatan tidak baik. Andre yang melihatnya pun langsung bertanya, "Kamu kenapa Alia? Kok semenjak dari toilet terlihat memikirkan sesuatu?" "Aku nggak apa-apa Andre, sebaiknya kita pulang saja." Tiba-tiba kepalaku pusing, jawab Alia. "Baiklah kita pulang kalau kamu memang tidak enak badan." Alia hanya mengangguk, kemudian mereka memutuskan untuk pulang. Apakah Stephen seorang pengguna? Batin Alia bersambung.